Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan coba angkat pada kajian sore ini berkaitan dengan fikih ikhtilaf menurut perspektif tarjih Muhammadiyah. Sebelumnya ada istilah yang kita angkat tadi, yaitu fiqhul ikhtilaf. Fikih itu secara sederhana ilmu yang membahas tentang hukum syar'i, ilmu yang membahas tentang apa? Hukum syar'i. Ikhtilaf itu artinya perbedaan pendapat. Berarti kalau disebut fikih ikhtilaf, di sini maksudnya kajian fikih yang mencoba mengumpas bagaimana terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Fikih ikhtilaf itu sebenarnya menjadi hal yang sering dibahas dalam keseharian kita, dan terkadang di masyarakat jadi apa Pak? Politik identitas. Muhammadiyah kunut subuh atau enggak? Muhammadiyah memilih tidak kunut. Bagi masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, menganggap kunut subuh itu bagian apa? Sunnatul abad, sunnah yang apabila ditinggalkan dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Menjadi politik identitas. Oh, identitas Muhammadiyah itu tidak kunut. Identitas aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan masyarakat yang menjaga apa? Kunut. Nah, ketika terjadi dua pandangan, apakah ini antara yang benar dan yang sesat gitu? Kan perlu untuk dikaji. Apakah yang kunut itu di surga, yang tidak kunut di neraka, atau sebaliknya, misalnya yang kunut di neraka, yang tidak kunut di surga. Ini kan perlu untuk dikaji dan didalami secara lebih luas. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan dasar kita, ini yang paling penting ya, apakah di zaman Nabi, kalau di zaman Nabi itu kan masih zaman tasyri' Pak, syariat itu masih berlangsung, sudah ada ikhtilaf, sudah ada perbedaan di kalangan para sahabat dalam memahami sabdanya Nabi atau tidak? Kira-kira jawabannya ada ikhtilaf atau enggak Pak? Atau semuanya diselesaikan oleh Nabi Pak? Dalam arti Nabi tidak memberikan ruang sahabat untuk berbeda Pak, atau melakukan ijtihad, berupaya untuk memahami apa Pak? Sabda Nabi. Kira-kira jawabannya bagaimana Pak atau Bu? Gimana Bu? Ada Pak ya? Yakin ini? Padahal Nabi masih hidup you know. Kita coba lihat Pak dalam sebuah hadis yang berbicara tentang wudu. Nanti hadisnya ini bisa jenengan dapati di kitab Bulughul Maram. Bukan wudu Pak, maksudnya bab tayamum, mohon maaf ya. Di bab apa?
tayamum. Nanti jenengan bisa temukan di Bulughul Maram. Dan hadis ini juga dikutip oleh HPT, Himpunan Putusan Tarjih, dalam kitab Thaharah ketika bicara tentang tayamum. Hadis riwayat Abu Dawud wan Nasai, Imam Abu Dawud dan Nasai dari Abi Sa'id Al-Khudri, Pak. Hadisnya penting sekali untuk kita pahami. Di dalam hadis ini diceritakan kharaja rajulani fis safarin. Ada dua sahabat yang melakukan perjalanan. Jadi ada dua orang sahabat yang melakukan apa? Perjalanan. Fahadaratis shalah, ketika itu waktu sholat telah masuk. Walaysa ma'ahuma ma'un, yang menjadi masalah dua sahabat ini tidak mendapatkan air. Air itu kan media untuk toharoh, Pak, untuk bersuci. Ya wudhu, kemudian apa? Mandi itu kan membutuhkan media apa? Air. Fatayammama, maka sahabat ini tahu, Pak, kalau tidak ada media air berarti tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu. Mandi untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar, wudhu untuk hadas besar. Tidak ada media air. Yang dilakukan apa? Tayamum. Yang dilakukan apa? Tayamum. Karena tayamum itu badlul wudhu wal ghusli, pengganti wudhu dan mandi ketika tidak ada air. Fatayammama sha'idan thayyiban. Kedua sahabat ini bertayamum dengan debu yang baik, Pak. Fasallaya, kemudian keduanya melakukan salat. Tapi yang menjadi pertanyaannya di sini, Pak. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti. Kemudian keduanya mendapatkan air seketika itu, maksudnya setelah selesai salat. Ini pertanyaan yang penting, Pak atau Bu. Kalau jenengan mau sholat nggak dapat air, yang jenengan lakukan apa? Tayamum. Kemudian jenengan sholat, setelah sholat ketemu air, Pak. Kira-kira jenengan i'adah mengulangi sholat atau tidak, Pak? Tidak. Jenengan, Bu, mengulangi sholat atau tidak? Kenapa kok nggak pilih i'adah, Pak, mengulangi sholat? Oh, sudah sholat ya, ngapain kok sholat dua kali? Itu sebab punya dalil atau sebab malas, Pak? Sebab punya dalil atau sebab malas? Sudah karena punya apa? Dalil, Pak, bukan karena malas ya. Itu. Coba yang dilakukan sahabat bagaimana, Pak? Kelihatannya jenengan semuanya sepakat kalau mencukupkan sholat tidak usah sholat lagi, Pak. Yang dilakukan sholat, yang dilakukan sahabat, Pak. Fa'ada ahaduhum as-sholata wal wudu. Salah satu dari dua sahabat tadi mengulang sholatnya dan wudu. Padahal dia sholat tadi pakai tayamum atau wudu, Pak? Pakai tayamum, tapi kok redaksi hadisnya wudu, Pak? Yang menunjukkan wudu itu yang lebih umum, meskipun maksudnya awalnya dia tayamum kemudian dapat air, mengulangi wudu dan sholat. Berarti mazhab ini berbeda dengan jenengan, Pak, kontras dengan pendapatnya jenengan. Yang dilakukan satu sahabat ini apa? Mengulang sholat. Walam yu'idil akhar. Lah ini yang cocok dengan mazhabnya jenengan. Yang satu tidak mengulangi, maksudnya tidak mengulangi sholat, Pak, mencukupkan sholat yang sudah dikerjakan meskipun dengan apa? Tayamum. Tsumma ataya Rasulullah fadzakara dzalika lahu. Terus keduanya mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tadi, Pak. Faqala lilladzi lam yu'id. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, Pak, kayak jenengan, asabta sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Wa adza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah mencukupi. Berarti sudah sesuai dengan sunnahnya Nabi, tidak perlu untuk mengulangi apa? Sholat. Wa qala lil akhar, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang satu lagi,
lakal ajru maroten, engkau dapat 2 pahala. Pahala apa Pak Tabu? Pahala apa Pak? Sholat dengan tayamum dan sholat dengan wudhu dapat 2 gitu. Dari hadis ini Pak, meskipun ulama khilaf juga Pak, bagi mazhab Maliki kalau waktunya masih apa? Masih cukup untuk melakukan sholat, tetap disunahkan mengulangi sholatnya. Bagi pendapat yang lain, karena dia sudah sholat, ya berarti sudah cukup. Tapi ketika peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah, apakah Rasulullah menyalahkan Pak? Tidak. Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari 2 sahabat ini. Responnya Rasulullah apa Pak? Tidak menyalahkan. Yang satu dibilang asabta sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Yang satu apa Pak? Lakal ajru maroten, engkau punya 2 pahala. Ini hadis yang berkaitan dengan apa? Tayamum, dan orang tersebut mendapatkan air waktu sholat masih ada. Di hadis yang berikutnya Pak, ini nanti jenengan bisa cek juga di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr ibn Al-As Pak. Ternyata Rasulullah memberikan ruang ijtihad bagi sahabatnya. Rasulullah bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada." Kalau ada seorang hakim berijtihad kemudian melahirkan sebuah putusan atau sebuah apa Pak? Pandangan hukum. Tsumma asaba, kemudian pandangannya benar. Falahu ajron, dia dapat 2 pahala. 2 pahala di sini pahala apa Pak? Ajrul ijtihad, pahala karena dia ijtihad. Yang kedua apa? Ajru isobatil haq, pahala karena pandangannya sesuai dengan yang benar. Wa idza hakama fajtahada, kalau dia memberikan pandangan hukum berdasarkan ijtihad, tsumma akhta'a, kemudian salah, falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala. Kenapa kok dapat 1 pahala? Kenapa Bu? Ya, maksudnya yang pahalanya itu sebab salahnya atau sebab apanya? Nah itu Bu, sebab ijtihadnya. Sebab ijtihadnya. Meskipun dia tidak dapat pahala terhadap apa? Kesalahannya. Kesalahannya dikasih pahala? Tidak, tapi usaha dia dalam mencari kebenaran dapat pahala 1. Artinya di sini Nabi memberikan ruang ijtihad bagi sahabat untuk apa Pak? Berijtihad. Dan ketika kita bicara ijtihad, ijtihad itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama Pak? Kemungkinan benar, yang kedua kemungkinan salah. Tapi kalau benar dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala apa Pak? Benar. Kalau salah, salahnya tidak diberi pahala, tapi yang diberi pahala apa? Ijtihadnya. Itu pandangan atau ketika Nabi apa Pak? Memberikan ruang para sahabat untuk berijtihad. Dan sekarang Pak, yang disebut ikhtilaf itu apa? Kalau misalnya kita lihat di bukunya atau kitabnya Raghib Al-Asfihani Pak, beliau menjelaskan yang disebut ikhtilaf itu perbedaan pendapat yang lahir dari perbedaan metode dalam satu pendapat. Dalam mencari pendapat fikih atau agama Pak, itu terkadang memunculkan metode-metode yang berbeda. Tetapi ikhtilaf dalam Islam Pak, ikhtilaf atau khilaf itu bukan diartikan pertentangan Pak.
Kalau ada dua orang yang sholat Pak, yang satu pakai Allahumma ba'id, yang satu pakai wajah tuh, kira-kira yang benar mana Pak? Semuanya benar Pak ya? Kok jenengan nggak suka politik identitas Pak? Ya bilang yang ini lebih benar daripada yang ini. Semuanya Pak? Benar ya. Semuanya Pak? Benar. Jadi yang sholatnya Allahumma ba'id masuk surga, yang sholatnya wajah tuh masuk surga Pak. Dua-duanya masuk surga. Yang tidak sholat masuk itu ya. Padahal ini ikhtilaf Pak, padahal ini perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, kenapa kok jenengan tidak vonis yang satu benar, yang satu apa? Salah, kenapa Pak? Nah ya padahal berbeda kok jenengan apa? Tidak vonis yang satu benar, yang satu salah, tapi jenengan anggap dua-duanya masuk surga gitu. Kenapa itu? Nah, karena ini perbedaan yang tanawu Pak, yang variatif. Kayak kita sekarang di sini pakai baju yang warnanya beda-beda Pak. Ada yang pakai celana, pakai sarung, pakai kopiah, macam-macam. Tapi tidak ada yang komplain. Padahal ini jelas berbeda gitu. Termasuk saya dengan jenengan, saya ngaji, jenengan mendengarkan. Kenapa kok kita tidak sama-sama jenengan yang kita semuanya ngaji Pak? Atau semuanya mendengarkan? Kalau semuanya ngaji, siapa yang jadi mustami' yang mendengarkan? Kalau semuanya jadi mustami'in yang mendengarkan, siapa yang ngaji? Ini meskipun berbeda, tapi perbedaan yang variatif. Justru kehidupan itu bisa berjalan karena ada apa Pak? Perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, kehidupan tidak bisa jalan Pak. Jenengan mau bikin rumah harus ada tukang batu Pak, harus ada apa yang menjual material dan seterusnya. Nggak mungkin jenengan bikin rumah batunya bikin sendiri, ditukangi sendiri, semuanya sendiri, tidak mungkin Pak. Ya, artinya kalau kita bicara ikhtilaf dalam Islam, ikhtilaf itu bukan sekedar apa perbedaan, lebih luas daripada itu. Kemudian kalau kita coba lihat Pak, betapa pentingnya kita mengetahui ikhtilaf fuqaha, perbedaan di kalangan para ahli fikih Pak. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Qatadah Pak. Beliau mengatakan malam ya'rifil ikhtilaf lam yasumma anfuhu al-fiqha. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka hidungnya tidak mencium apa? Fikih Pak. Maksudnya apa Pak? Kalau orang bicara fikih, dia hanya tahu satu pendapat Pak. Itu biasanya apa Pak? Menjadikan cara beragama itu sempit Pak. Kolot Pak. Kalau jenengan misalnya hanya tahunya kunut, memvonis orang yang tidak kunut sesat. Atau mungkin sebaliknya, jenengan tahunya kunut itu tidak ada dalilnya, kemudian jenengan melihat orang yang kunut pasti sesat, akan menjadikan apa? Cara beragama menjadi apa Pak? Kolot. Sehingga penting bagi orang yang mendalami ilmu fikih memahami perbedaan apa Pak? Pendapat. Memahami perbedaan pendapat lintas madhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab apa? Syafi'i dan Hambali. Terus berikutnya Pak, kata Hisham ibn Abdillah Ar-Razi Pak. Ini lebih menarik Pak. Malam ya'rif ikhtilafal qiraah, siapa yang tidak mengetahui varian bacaan dalam Quran Pak. Karena Quran itu ada qiraah sab'ah Pak, itu yang mutawatirah ya. 7 bacaan qiraah. Ada sekitar 14 Pak, tapi 14 ini selainnya di luar yang mutawatir. Kalau di Al-Azhar Pak, qiraah sab'ah itu diajarkan semuanya. Kalau kita di Indonesia satu qiraah saja masih nggak menguasai Pak, ya kan? Qiraah Asim itu
Yang kita baca di Quran kita, Quran bacaan Quran yang kita baca dengan di Maroko itu beda Pak. Ada apa? Perbedaan. Misalnya wadduha ada yang baca apa? Wadduhi. Maliki yaumiddin ada yang baca pendek Pak. Maliki yaumiddin. Tidak apa? Maliki yaumiddin. Itu perbedaan apa Pak? Qiraah atau bacaan. Kalau kita tahunya hanya satu qiraah Pak. Ada orang wadduha kok wadduhi salah. Karena belum apa Pak? Mengetahui qiraah yang lain. Wa ma lam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha falaysa bifaqih Pak. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih bukan orang yang faqih. Orang yang faqih itu bacaannya lintas mazhab Pak. Makanya penting gitu. Yang menjadi masalah kita satu mazhab saja nggak tahu Pak. Orang Muhammadiyah tarjih sendiri itu nggak tahu. Padahal itu referensi keagamaan. Bagaimana mengetahui pandangan yang lain Pak, atau yang lebih diketahui yang lain Pak. Sehingga ada orang Muhammadiyah Pak lebih familiar dengan pandangan di luar Muhammadiyah daripada yang ada di tarjih Pak. Itu kan juga jadi masalah ya. Nah, sehingga ikhtilaf di kalangan para fuqaha Pak itu sebenarnya ikhtilaf yang bukan antara benar dan salah, dan justru membawa apa Pak? Rahmat. Membawa apa? Rahmat, menunjukkan Islam itu sangat apa Pak? Kontekstual. Islamnya orang Indonesia bisa jadi berbeda dengan Islamnya di negara yang lain. Karena setiap negara kan punya madhab. Asia Tenggara madhabnya apa? Syafi'i. Yaman Selatan Syafi'i. Mesir Syafi'i. Asia Tengah Turki, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan madhabnya apa? Hanafi Pak. Syahrukhan Pak, Syahrukhan. Anita Bachchan madhabnya apa? Saya nggak tahu Islam atau enggak. Maksudnya orang India madhabnya apa? Madhabnya apa Pak? Hanafi. Madhabnya apa? Hanafi. Orang Maroko Pak, Afrika mayoritas madhabnya apa? Maliki Pak. Orang hitam-hitam itu madhabnya apa? Maliki. Saudi Arabia madhabnya apa? Hambali. Kenapa kok muncul perbedaan mazhab Pak? Kenapa kok kalau jenengan pernah umroh, pernah haji, orang sholat itu modelnya banyak Pak. Takbirnya ada yang setelinga, ada yang sebau gitu. Kemudian ada yang bagaimana Pak? Sedada. Tapi kalau takbirnya gini, itu nggak ngikuti mazhab Pak, mazhab PDW. Kan dihadapkan ke kiblat, apa? Telapak tangannya. Mazhab Syafi'i juga gini. Kalau ada orang gini, ya mazhabnya sendiri itu, bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Di Indonesia saja orang beragama tidak satu pandangan Pak. Mayoritas meskipun mazhab Syafi'i yang secara umum mazhabnya NU. Muhammadiyah milih tidak bermazhab. Justru adanya perbedaan ini menambah kekayaan Pak. Makanya Hasyim Musadi, Kiai Haji Hasyim Musadi ketika mengilustrasikan perbedaan NU dan Muhammadiyah itu kayak apa Pak? Sepasang sandal jepit Pak. Kalau jenengan ingin berjalan itu kan menggunakan dua sandal Pak, nggak mungkin satu. Nanti kalau jenengan pakai satu, yang pertama nggak nyaman, yang kedua dibilang orang apa Pak? Jenengan yang bilang, saya bukan bilang. Saya ini yang mancing saja itu. Menunjukkan dua-duanya dibutuhkan itu. Nggak bisa Islam di Indonesia satu warna. Justru semakin ada perbedaan memperkaya apa Pak? Khasanah Islam di
Nesa, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikritik oleh Muhammadiyah itu Pak, jangan sampai Indonesia itu hanya Pak melegitimasi satu paham keagamaan gitu. Yang berbeda dengan kelompok mainstream sesat itu kan jadi masalah Pak. Akhirnya ditarget apa? Muhammadiyah gitu. Nanti kalau subuhnya sama apa Pak? Harus pakai kunut, ya kasihan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah nggak pakai kunut kan gitu. Nah sehingga dalam kitab Alfiyah Zubat Pak, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan, ini kitab dalam mazhab Syafi'i Pak, syiiran apa Alfiyah Zubat. Alfiyah tapi dalam disiplin ilmu fikih, bukan ilmu nahwu Pak, karena secara umum orang memahami Alfiyah itu hanya Alfiyah Ibnu Malik dalam nahwu. Kata Ibnu Ruslan Pak tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama Pak, wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hambalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wa ikhtilafu rahmah. Maksudnya apa? Wa Syafi'i, Imam Syafi'i, karena Al-Imam Ibnu Ruslan mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i didahulukan. Wa Malikun, Imam Malik ibn Anas, yaitu Imam Daril Hijrah. Nu'man, Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Wa Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri. Wa ghairuhum, selain mereka yang disebutkan tadi. Berarti ada 4 mazhab yang terkenal maupun 4 mazhab yang lain yang tidak disebutkan Pak. Misalnya mazhab Dawud Az-Zahiri. Mazhab apa Pak? Sufyan ibn Uyainah, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini mazhab banyak Pak itu. Min sa'il a'immah, dari semua imam ala hudan, atas petunjuk. Berarti khilaf fikih mereka bukan antara benar dan salah. Kalau mereka berbeda pendapat dalam fikih, subuh kunut atau tidak, itu bukan yang satu sesat, yang satu benar. Misalnya dalam 4 mazhab saja Pak, 2 imam yang kunut, 2 imam yang tidak kunut. Ini seimbang Pak berarti. Yang kunut siapa? Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Yang tidak kunut Hanafi dan Hambali. Makanya jenengan kalau sholat subuh di Mekah, di Masjidil Haram kunut atau enggak Pak? Tidak. Makanya apa Pak? Orang yang terlalu fanatik Pak, ketika haji apa Pak? Pemikirannya lebih terbuka Pak. Oh, ternyata Imam Masjidil Haram itu punya KTM Pak, kartu tanda Muhammadiyah. Buktinya apa? Tidak kunut. Tapi kalau nggak pernah haji Pak, bisa jadi sempit gitu, dianggap yang benar itu yang kunut saja. Masa Imam Masjidil Haram yang makmumnya itu banyak gitu Pak, dari lintas negara, terus sholat subuhnya dibid'ahkan Pak, kan jadi masalah gitu. Jadi apa? Masalah. Wa ikhtilafu rahmah, kemudian khilaf di kalangan para ulama itu membawa apa? Rahmat. Artinya kalau ada perbedaan itu malah menambah apa? Kekayaan atau khasanah intelektual. Ada sebuah hadis Pak yang populer di masyarakat, yaitu apa? Ikhtilafu ummati apa? Rahmatun. Ikhtilaf umatku itu membawa rahmat. Tapi hadis ini dari kajian hadis sahih atau enggak Pak? Pernah ditanyakan oleh majelis tarjih Pak, dan jawabannya ada di TJA, tanya jawab agama juz 4 halaman 23 Pak. Setelah dikaji Pak, hadis ini meskipun populer, ternyata tidak ada sanadnya, tidak ada satu sahabat pun yang meriwayatkan hadis ini Pak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syarqasi Pak. Di sana dikatakan apa Pak?
walam yadkur sanadahu wala sahabiyatahu, tidak ada sanadnya dan tidak ada siapa sahabat yang meriwayatkan. Kemudian Al-Imam Subki berkata, Pak, hadzal hadisu laisa ma'rufan indal muhadditsin. Hadis ini tidak dikenal di kalangan para ahli hadis. Walam akif lahu ala sanadin sahihin wala dha'ifin wala maudhu'in. Saya tidak mendapatkan sanadnya yang sahih, yang dhaif atau yang palsu, yang maudhu' saja enggak ditemukan, Pak. Wala adzunnu lahu aslan. Kalau hadis tidak ditemukan sanadnya, Pak, berarti hadis yang tidak punya sumbernya. Meskipun demikian, Pak, hadis tadi ikhtilafu ummati rahmah itu diperkuat oleh hadis yang lain meskipun hadisnya dhaif, Pak. Misalnya apa? Nabi bersabda, ikhtilafu ashabi lakum rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabatku bagi kamu sekalian membawa apa? Rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bisanadin dhaifin, tapi sanadnya apa? Dhaif. Meskipun demikian, Pak, hadis tadi maknanya betul atau enggak? Kalau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu membawa rahmat, betul atau enggak, Pak? Betul. Sehingga kalau kita menyampaikan hadis ini, Pak, jangan dibilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hubbul waton minal iman. Itu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau enggak, Pak? Enggak. Tapi maknanya betul atau enggak? Betul. Kalau kita cinta pada negara kita, bentuk atau simbol loyalitas apa, Pak? Atau ekspresi keimanan kita. Maknanya betul, tapi ketika kita menyebutkan hubbul waton minal iman, jangan disandarkan pada Rasulullah, karena bukan hadis Nabi. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, ikhtilaf itu ada dua macam. Ikhtilaf dalam usul. Usul itu apa? Pokok agama. Yang kedua, ikhtilaf dalam apa? Furu', Pak. Ada usul, ada furu'. Apa maksudnya? Usul itu pokok-pokok agama, Pak. Sebagaimana dalam rukun iman yang 6 itu, Pak. Iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, dan seterusnya. Itu disebut apa? Usuluddin, pokok-pokoknya agama. Yang kedua furu'. Furu' itu masalah fikih, Pak. Masalah apa? Fikih. Salatnya pakai Allahumma ba'id atau wajjahtu dalam doa iftitah. Kemudian apa lagi? Pakai kunut atau tidak. Itu ikhtilafil furu'. Ini yang disebut apa? Furu'uddin, cabang-cabang agama. Dari dua pembagian ini, Pak, ada usul, ada furu' itu. Yang boleh berbeda dan yang boleh tidak yang mana, Pak? Yang usul jangan, karena masalah apa? Keimanan. Masa kita berbeda pendapat tentang tauhid, Pak, tentang Allah. Sebagaimana orang Kristen berpendapat yang berbeda dalam konteks apa? Ketuhanan Yesus. Ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus. Tapi ada Kristen yang monoteisme, Pak, hanya mengakui satu Tuhan. Kemudian penafsiran Trinitas juga macam-macam, Pak. Dan sehingga dalam Islam perbedaan dalam usul itu tidak dianjurkan, Pak, atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memberikan potensi bagi ashabul bid'ah atau kelompok-kelompok ahli bid'ah untuk memunculkan penafsiran dalam konteks keimanan. Ketika iman sudah berbeda, Pak, penafsirannya, maka yang terjadi apa? Perpecahan. Di dunia Islam kan sekarang didominasi apa, Pak? Sunni dan Syi'i. Di Iran, Irak,
Irak itu 50-50 Pak, 50% Sunni sama Syiah. Di Lebanon ada Hizbullah Pak, meskipun Syiah tapi kadang pro terhadap apa Pak? Hamas gitu. Nah, konflik di Timur Tengah Pak memang didesain oleh Barat itu supaya Sunni dengan Syi'i itu selalu crash Pak itu. Sumber konflik di Timur Tengah itu perpecahan Sunni dengan Syi'i. Yang Sunni nanti ada Asy'ariyah, ada Salafiyah Pak. Salafiyah itu didominasi oleh Saudi, Asy'ariyah didominasi oleh Al-Azhar. Kita disuruh dibenturkan Pak. Di Indonesia kan juga mulai digiring ke sana Pak. Muhammadiyah itu punya apa Pak? Punya kaitannya atau mantaratenya dengan Salafi atau tidak kan itu. Kadang kan dibaca ke sana supaya apa? Muhammadiyah bisa disudutkan. Oh, Muhammadiyah Wahabi. Yang terjadi kan perpolitikan semacam itu Pak. Kenapa? Karena ini masuk wilayah apa Pak? Usuluddin, masalah akidah, berarti antara benar dan salah kan itu. Nah, sehingga dalam Islam khilaf dalam usul itu sebenarnya tidak dianjurkan. Meskipun dalam usuluddin kadang masih ada furu', ada usul lagi gitu. Kemudian dalam furu', dalam fikih itu memang yang diperbolehkan. Sehingga dalam kitab usul fikihnya Al-Imam Al-Imriti Pak, ini usul fikih tapi dinazamkan oleh Al-Imam Al-Imriti. Al-Imam Imriti itu kalau di pondok pesantren kan juga menazamkan apa Pak? Kitab Ajurumiyah Pak. Beliau mengatakan wal yanqasim ila shawabin wa khata' wa qila fil furu'i yumna'ul khata' wa fi usulid dini dzal wajhum tana' id fihi taswibun li arbabil bid'ah. Ijtihad itu dibagi menjadi dua, ada yang benar, ada yang salah. Tapi dalam konteks usuluddin tidak boleh melakukan ijtihad. Kenapa? Id fihi taswibun, karena kalau diperbolehkan ijtihad dalam usuluddin akan berpotensi apa Pak? Membenarkan keyakinan arbabul bid'ah, kelompok-kelompok yang apa Pak? Memiliki kebid'ahan dalam konteks apa? Akidah. Misalnya orang Kristen ketika memunculkan teologi Trinitas Pak, teologi Trinitas itu didiskusikan di konsili apa Pak? Jangan baca kayak gini atau enggak Pak? Di konsili apa Pak? Konsili Nesia itu di Turki tahun 300 berapa Pak? 25 Masehi. Baru apa Pak? Disepakati munculnya doktrin apa? Trinitas. Dan sebelum tahun 325 Masehi bagaimana Pak teologi Kristen? Berarti belum ada kesepakatan tentang konsep Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, terus apa? Allah Rohul Kudus. Tiga ini oknumnya beda Pak, tapi satu jauhar, satu esensi. Sehingga kalau orang memahami teologi Trinitas Pak, ada pernyataan Thomas Aquinas ya, kalau semakin tidak paham berarti imannya semakin apa Pak? Semakin kokoh. Karena apa? Doktrin Trinitas itu susah untuk dipahami kayak. Di samping ikhtilaf itu dibagi menjadi dua. Ada ikhtilaf dalam furu', dalam usul Pak. Juga bisa dibagi menjadi dua lagi. Ada ikhtilaf tanawwu', keragaman opsi atau perbedaan yang sifatnya apa? Variatif. Ada ikhtilaf tadad, perbedaan yang kontradiktori atau kontradiktif Pak, yang bertentangan. Kalau ikhtilaf tanawwu' itu berarti sekedar kita memilih saja Pak, karena dua-duanya betul. Kayak tadi yang sudah kita bahas,
doa iftitah apa? Jenengan boleh pilih Allahumma ba'id sahih muttafaqun alaih dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Jenengan boleh pilih wajah tuh sahih atau tidak sahih, rawahu Muslimun. Atau mengikuti HPT jilid 3 Pak, di Monas ketiga 29 di Jogja tahun 2015. Boleh juga orang Muhammadiyah memilih apa Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik Pak, tidak ditambah ini wajah itu, karena kalau ini wajah itu berarti 2 hadis itu. Apakah sahih? Sahih. Rawahu Tirmidzi an Ibnu Umar. Riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Berarti Muhammadiyah mengakui tanawu fil ibadah, boleh melakukan apa Pak? Cara pelaksanaan ibadah yang berbeda, tapi apa Pak? Selama dalilnya itu masuk kriteria sunnah makbulah, yaitu hadis sahih maupun hadis hasan. Meskipun demikian Pak, ini catatan kita ya, kalau kita di Muhammadiyah sebaiknya tetap hafal Allahumma ba'id. Masa ada guru yang bekerja di AUM atau yang di PKU sudah lama kerja Allahumma ba'idnya enggak hafal, kan malu-maluin Pak itu. Justru kalau jenengan Pak hafal Allahumma ba'id wajah tuh Allahu akbar kabira, berarti apa Pak? Lebih sempurna dalam mengikuti Nabi. Tapi kalau Allahumma ba'id nggak hafal, padahal di luar sudah terkesan apa Pak? Politik identitas. Sudah lama kerja di Muhammadiyah 10 tahun, 20 tahun Allahumma ba'id, cek kenapa Pak? Cek kelepotan. Ya kan? Ini fakta Pak, ini fakta. Saya pernah ikut dalam tes penyeleksian Pak, dalam salah satu ketua AUM itu. Sudah lama beliau kerja di Muhammadiyah. Saya tanya, Allahumma ba'id, coba saya ingin dengar ini. Ngapunten Ustaz, kula dereng apal. Lah mau menduduki ketua AUM kok Allahumma ba'id nggak hafal. Nanti AUM-nya mau dibawa kemana Pak? Itu PR kita Pak ya. Kemudian yang kedua, ikhtilaf tadad, perbedaan yang apa? Kontradiksi. Misalnya dalam usuluddin tadi nggak boleh gitu. Misalnya berdebat tentang apa Pak? Hari kiamat itu ada atau tidak gitu. Atau nanti yang dibangkitkan di hari kiamat itu jasad dan roh atau rohnya saja Pak? Yang diberi nikmat di surga dan disiksa di neraka itu rohnya saja atau jasadnya juga Pak? Atau dua-duanya? Hah? Dua-duanya atau jangan-jangan rohnya saja Pak? Berarti jasad kita enggak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan apa? Siksaan. Kalau di filsafat rohnya saja Pak. Itu pendapat siapa? Ibnu Sina Al-Farabi. Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Rus. Kalau nanti yang masuk surga itu yang dikasih apa Pak? Nikmat dan siksa itu hanya roh. Tapi mayoritas ulama kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah Pak, manusia itu diazab dan apa Pak? Diberi kenikmatan ya jasadian wa ruhian, secara jasad dan roh gitu. Kenapa kok dalam furu' Pak atau dalam fikih itu perbedaan itu disebut perbedaan tanawwu' Pak? Ini dasarnya Pak. Dasarnya penting ini. Hadis ini sering dijadikan dasar tentang apa? Ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang variatif dalam konteks furu'iyah atau dalam konteks apa? Fikih. Ketika Nabi Muhammad, ini jenengan dengerin karena penting sekali Pak hadis ini. Ketika Nabi Muhammad mengutus sahabat ke Bani Quraidah Pak. Kemana? Bani Quraidah, untuk memerangi Bani Quraidah. Karena apa? Melakukan pelanggaran dalam
janjian, mengkhianati Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada sahabat yang diutus ke Bani Quraidah, Pak. Bagaimana pesannya Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Fala yusalliyannal asra, janganlah sekali-kali dia sholat asar. La ini la apa, Pak? Sing jenengan belajar bahasa Arab. La-nya apa? La apa, Pak? La nahiyah. La yang menunjukkan arti larangan. Nonnya di sini apa? Nonnya apa, Pak? Fala yusalliyanna. Nonnya apa? Non taukid apa, Pak? Sakilah atau khafifah, Pak? Sakilah. Kok pinter ya BCM Padangan. Ya gitu, Pak. Orang Muhammadiyah ditanya gitu nggak nyambung kan, masalah juga itu loh. Karena di PCM yang lain nggak nyantol belas, Pak, itu. Berarti PCM Padangan beda, Pak, ada kemajuan ini. Ditanya nahu kok cek nyantol. Berarti ngajine gak kitab putih tok ya, kitab kuning gitu. Tambah kitab coklat gitu. Ya soalnya orang Muhammadiyah ngajine mau kitab putih tok, Pak. Mau terjemahan cek salah menisan. Wis terjemahan apa? Salah menisan. Nah mau kitab kuning salah memahami wajar, Pak. Tapi sing saru kan wis bacanya terjemahan masih salah itu. Nah, itu keilmuan yang ada di Muhammadiyah perlu untuk diperbaiki, Pak. Sehingga Muhammadiyah tidak berbicara amal usaha terus, profit oriented terus gitu. Ngaji nggak pernah dipublish, Pak, ya. Ngaji gak penting, yang penting apa? Amal usahanya megah, meskipun besar dari luar dan kropos dari dalam, Pak. Makanya kritik Kiai Haji Said Agil itu kadang-kadang saya membenarkan, Pak. Muhammadiyah meskipun kelihatannya besar tapi kropos dalam ilmu agamanya. Kalau saya nggak marah, Pak, mungkin itu fakta di Muhammadiyah. Berarti kita perlu untuk menguatkan tradisi keilmuan di Muhammadiyah. Bukan berarti langsung kita marah, oh ini menjatuhkan Muhammadiyah. Bisa jadi ini kritik yang positif dalam apa, membangun keilmuan keislaman di Muhammadiyah. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah dia sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika di perjalanan, Pak, sahabat dalam memahami hadis Nabi ini terjadi dua kelompok. Yang satu memahami secara tekstual, yang satu memahami secara kontekstual. Secara tekstual dipahami teknya, Pak. Teknya itu fala yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Berarti nggak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Masalahnya waktu asar mau habis mereka belum sampai Bani Quraidah, Pak. Akhirnya yang memahami secara tekstual, Pak, mereka tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sholat asar sudah lewat waktunya. Yang satu, Pak, memahami secara kontekstual. Maksud Nabi itu jangan dipahami secara literal. Maksud Nabi itu meminta sahabat untuk apa, Pak? Bercepat atau bersegera dalam melakukan perjalanan, Pak, sehingga nanti bisa sholat di Bani Quraidah. Tapi ketika waktu sholat sudah mau habis, Pak, ya tetap sholat meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Sabda Nabi satu atau dua, Pak? Satu. Fala yusalliyannal asra illa fi Bani apa? Quraidah. Dalam menafsirkan sabda Nabi ini, Pak, memungkinkan untuk terjadi penafsiran atau tidak, Pak? Dalam implementasinya? Enggak, dalam implementasinya, Pak, memungkinkan untuk terjadi penafsiran. Yang satu memahami secara tekstual, yang satu kontekstual. Tapi ketika Nabi mendengar cerita para sahabat tadi, ada dua kelompok tadi, Nabi tidak menyalahkan apa? Salah satu dari dua
kelompok. Karena ini wilayah apa Pak? Fikih. Wilayah fikih boleh berbeda. Tapi jangan sampai jenengan pahami boleh berbeda kalau gitu kunut dengan kunut apa Pak? Kunut boleh, tidak kunut boleh, yang salah gak sholat. Terus di masjid Padangan kunut boleh tidak? Kunut tidak kunut boleh, yang salah yang tidak sholat subuh. Berani takmir ngomong gitu? Berani Pak? Silakan jamaah sekalian, kalau kunut boleh, kalau nggak kunut boleh, tapi masih pakai papan nama masjid ad-dakwah PCM Padangan, boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Enggak boleh Pak. Kan ada di Muhammadiyah, berarti pemahaman agamanya apa? Tidak kunut, tetapi bukan berarti jenengan yang melihat orang lain yang kunut terus oh ini ahlul bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin apa? Final. Enggak boleh semacam itu. Tapi di konteks intern Muhammadiyah ya sesuai paham tarjih, yaitu tidak kunut. Bisa dipahami ya? Itu artinya bukan berarti kalau semuanya boleh terus kita di Muhammadiyah mau ikut tarjih boleh, mau juga enggak apa-apa. Yang terjadi apa nanti? Masjid Muhammadiyah semakin gaduh-gaduh Pak. Gaduh-gaduh itu apa? Enggak jelas itu. Kadang kunut, kadang enggak. Itu jadi masalah juga. Kemudian sekarang Pak, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak cukup ya kita lanjutkan bulan depan Pak, masih 1 bulan ya. Kita masuk pada fikih ikhtilaf menurut manhaj tarjih. Kalau yang kita kaji tadi masih secara umum Pak. Artinya apa? Ikhtilaf di kalangan para ahli fikih, bagaimana pandangan mereka. Kalau kita kaji Pak tentang fikih ikhtilaf menurut manhaj tarjih, majelis tarjih itu berdiri tahun 19 berapa? 27. Ketika itu yang menjadi inisiatornya Pak Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu temannya Kiai Haji Wahab Hasbuah, salah satu dari 3 serangga yang mendirikan apa Pak? NU. Kiai Haji Mas Mansur dulu itu perintis Taswirul Afkar Pak. Taswirul Afkar itu apa? Kelompok studi dalam kajian keagamaan sosial masyarakat Pak. Didiskusikan isu-isu agama dan juga isu-isu apa Pak? Nasional ketika itu. Tetapi Kiai Haji Mas Mansur itu kan tertarik masuk Muhammadiyah Pak. Sebab apa? Sering mengikuti dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Surabaya. Dan dulu Kiai Haji Mas Mansur itu yang menawarkan nginep Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika dakwah di Surabaya. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan nginep di rumahnya Mas Mansur, terjadi apa Pak? Diskusi tentang keagamaan. Akhirnya Mas Mansur apa? Masuk di Muhammadiyah 1921 Pak. Dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur Pak, Mbah Yai Ahmad Dahlan bicara Pak, atau mengeluarkan statement, wis tak cekel sapu kawate Surabaya. Sapu kawat nih apa? Orang yang memiliki pengaruh secara intelektual dan apa Pak? Massa. Karena Mas Mansur ini tokoh yang disegani Pak. Dengan masuknya Mas Mansur di Muhammadiyah Pak, Muhammadiyah semakin kuat dalam apa? Intelektualitas atau keagamaannya. Karena Mas Mansur ini ya backgroundnya sama dengan Kiai Haji Bapak Wahab Hasbuah, belajarnya dari Mesir. Kitabnya kitab kuning Pak, bukan kitab putih ya gitu. Kalau dia paham kitab kuning ya berarti apa Pak? Keilmuan keagamaannya apa? Kuat. Akhirnya ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu 1923, Mas Mansur ketika itu menjadi tokoh yang disegani di Muhammadiyah Pak. Sehingga di Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Mas Mansur
mengusulkan agar di Muhammadiyah itu berdiri 3 majelis Pak. Ketika itu majelis tasyri' nanti menjadi majelis tarjih, kemudian majelis tanfidi, majelis apa Pak? Taftisi. Itu. Kemudian ketika itu 1927 disepakati Muhammadiyah harus ada majelis tasyri'i Pak. Kemudian dirubah menjadi majelis tarjih. 1928 dibentuk struktural. Terpilihlah inisiatornya yaitu Kiai Haji Mas Mansur. 1929 itu majelis tarjih melakukan muktamar khususi Pak. Muktamar khusus itu muktamar intern majelis tarjih di Solo atau Surakarta. Lahir Kitabus Shalah dan Kitabul Iman. Yang menjadi pertanyaan Pak sekarang, ketika Muhammadiyah melalui majelis tarjih mengeluarkan sebuah produk hukum yaitu Kitabus Shalah dan Kitabul Iman tadi Pak, keputusan yang diambil Pak, mekanisme apa Pak, pengambilan keputusan itu mempertimbangkan suara bulat atau kesepakatan ulama Muhammadiyah atau tidak Pak kira-kira? Iya, karena majelis tarjih itu ijtihadnya apa Pak? Jama'i. Ijtihad jama'i itu apa? Ijtihad kolektif. Sehingga di Muhammadiyah tidak ada pendapat individu. Kalau ada pendapat yang kontradiksi dengan pandangan tarjih, meskipun itu pendapat tokoh orang Muhammadiyah atau tokoh Muhammadiyah, yang disebut pendapat resmi Muhammadiyah ya pendapatnya siapa Pak? Majelis tarjih. Misalnya saya beranggapan saya sudah kapabel kok untuk melakukan ijtihad. Saya mengeluarkan statement atau pandangan yang kontras dengan majelis tarjih. Meskipun saya orang Muhammadiyah, yang disebut pendapat resmi Muhammadiyah mana? Pendapat tarjih. Artinya ijtihad yang ada di Muhammadiyah itu merupakan ijtihad jama'i atau konsensus kesepakatan apa? Organisasi, dan sudah dipertimbangkan, diperdebatkan sejauh mana apa? Kekuatan dalilnya atau argumentasinya. Yang menjadi pertanyaan Pak sekarang, kenapa kok perlu memunculkan majelis tarjih Pak? Apakah ini maksudnya tidak memberikan keluasan berbeda di Muhammadiyah? Jawabannya gimana Pak? Hah? Ya supaya seragam itu betul Pak. Di penerangan tentang hal tarjih dikatakan Pak, ikhtilaf di kalangan para ulama itu sudah muncul sejak sebelum berdirinya apa? Muhammadiyah. Dan ketika Muhammadiyah sudah berkembang Pak, harus ada keseragaman pemahaman keagamaan di lingkungan warga Muhammadiyah. Nanti kalau terjadi perbedaan Pak, justru apa? Memicu terjadinya perpecahan. Ya contohnya tadi Pak yang kita contohkan, subuh kunut atau tidak. Kalau di Masjid Muhammadiyah masih berdebat Pak, ya enggak jadi sholat subuh. Setiap mau sholat subuh berdebat dulu. Imamnya siapa ini? Nanti kunut atau enggak? Kalau kunut saya enggak ikut. Nanti berdebat terus. Yang terjadi apa? Perpecahan. Sehingga lahirnya majelis tarjih itu artinya apa? Menyeragamkan pandangan keagamaan Muhammadiyah. Tetapi ketika sudah dilahirkan Pak, sudah dilahirkan apa? Putusan majelis tarjih, baik berupa putusan atau fatwa, yang mana inti dari munculnya putusan dan fatwa itu untuk menyeragamkan apa Pak? Paham keagamaan warga Muhammadiyah. Terus apakah Muhammadiyah itu tidak mentoleransi pendapat yang berbeda dengan pendapat Muhammadiyah Pak? Ada nggak wawasan toleransinya? Ada atau enggak Pak? Ada Pak, ada.
Artinya apa? Wawasan toleransi itu apa? Putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain tidak benar. Kalau kita coba lihat Pak, di penerangan tentang hal tarjih yang dipublish di SM Syarah Muhammadiyah tahun 1936 Pak. Di sana dikatakan keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni apa? Menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Artinya ketika Muhammadiyah memiliki pandangan keagamaan Pak, pandangan keagamaannya ini dianggap berdasarkan kajian dan dalil paling apa Pak? Kuat, tetapi tidak mengatakan yang berbeda dengan Muhammadiyah apa? Salah. Contoh sederhananya Pak, kita tidak kunut subuh, tapi kan jenengan tidak selalu sholat di masjid Muhammadiyah atau di masjid dakwah Pak. Sekali-kali kan jenengan bepergian Pak. Kalau bepergian pagi waktu mau sholat subuh Pak, biasanya kan kita cari masjid. Kira-kira nyari masjid Muhammadiyah di apa Pak? Ketika kita perjalanan itu mudah atau enggak? Sulit Pak ya. Yang ada masjid umum Pak. Ketika jenengan sampai masjid umum Pak, rata-rata imamnya pasti kunut. Jenengan baru masuk masjid saja Pak, sudah ada jedor. Ada apa lagi Pak? Ada tongkat, ada kolamnya, apa lagi Bu? Itu simbol Pak, simbol. Ini pasti ya jelas kunut subuh. Terus jenengan kira-kira meneruskan ikut sholat jamaah atau sholat sendirian saja Pak? Ikut ya Pak. Tapi masalahnya nanti imamnya kunut. Setelah jenengan selesai sholat subuh Pak, sholatnya sudah dianggap sah atau perlu i'adah Pak? Padahal imamnya kunut Pak. Pemahaman jenengan apa? Pemahaman jenengan kunut itu dalilnya apa? Dhaif. Tapi kenapa kok masih nganggap sholatnya sah Pak? Nah itu namanya wawasan apa Pak? Toleransi. Sehingga di fatwa tarjih kita Pak, ketika majelis tarjih ditanya bagaimana hukumnya orang yang sholat apa Pak? Di belakang imam yang kunut, apakah sholatnya perlu diulangi? Jawabannya tidak. Artinya apa? Meskipun kita berpahaman kalau kita sholat sendirian atau di lingkungan Muhammadiyah tidak kunut, bukan berarti kita apa Pak? Menganggap kalau kita kebetulan suatu saat sholat di belakang imam yang kunut, terus kita menganggap sholat kita tidak sah sehingga perlu untuk apa? I'adah atau mengulangi. Mungkin sekian ya, masih ada 10 menit, silahkan kalau mau apa digunakan untuk tanya jawab. Nggih, monggo Pak. Nggih. Kita mengikuti imam yang kunut, kita menanti imam kunut itu tangan kita begini apa posisi kanan Pak? Ya. Kita tidak ikut kunut Pak. Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan Pak. Tapi saya belum menemukan jawaban resmi dari majelis tarjih. Kecuali kalau majelis tarjih PDM dimintai fatwa. Kalau majelis tarjih pusat belum ada Pak. Sejauh yang saya ikuti Pak. Tapi kalau apakah sholatnya itu diulangi atau tidak, itu sudah ada fatwanya Pak. Pandangan majelis tarjih tidak usah diulangi. Cumanya kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, itu kita ikut kunut atau diam saja. Itu enggak, maksudnya pendapat tarjih saya belum menemukan. Meskipun Pak, ada dua pandangan, ada dua apa? Pandangan. Pendapat yang pertama
menganggap tetap mengikuti imam. Kenapa? Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk apa, Pak? Diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu baca takbir, engkau apa? Takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya rukuk. Fa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud ya sujud. Berarti kalau imam kunut ya apa? Ya kunut. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Pak. Pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Meskipun mazhab Hambali itu tidak menganjurkan kunut, tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, misalnya imamnya Syafi'i atau Maliki, itu mengikuti imamnya. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, tapi jangan berselisih dengan imam. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, makmum tetap diam saja, tidak mengikuti imam. Kelihatannya jenengan sepakat yang ini ya. Alasannya apa, Pak? Alasan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru dan seterusnya itu, Pak. Itu dianggap yang wajib mengikuti imam itu hal-hal yang sifatnya menjadi rukun sholat atau menjadi apa, Pak? Wajibatus sholat. Misalnya fa idza kabbara fakabbiru, takbiratul ihram itu wajib. Fa idza raka'a farka'u, rukuk itu wajib. Fa idza sajada fasjudu, sujud itu wajib. Kalau yang sunnah tidak harus mengikuti imam, apalagi makmumnya berpandangan kalau kunut subuh itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Kebanyakan ustadz-ustadz atau ulama Muhammadiyah, Pak, punya pandangan yang kedua ini, meskipun belum ada putusan atau fatwa resmi dari majelis tarjih itu. Dipahami hadis tadi konteksnya apa? Sesuatu yang wajib. Sehingga kalau jenengan imamnya kunut, jenengan diam saja. Kalau diam ya berarti tidak mengangkat tangan itu. Kalau jenengan hidup di masyarakat yang jenengan sudah dikenal orang Muhammadiyah, Pak, kalau saran saya mengikuti pandangan yang kedua, sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah. Dianggap orang lain, oh ternyata si A ini Muhammadiyah tapi kok kunut, lenya nggak konsisten dalam Muhammadiyah. Bunglon, Pak. Tapi kalau jenengan hidup di suatu masyarakat, Pak, atau bepergian itu nggak dikenal orang, kalau jenengan justru nggak ikut kunut, itu menjadi hal yang nggak baik, Pak. Kunut saja nggak apa-apa. Itu jawaban apa, Pak? Meskipun tadi belum ada, sejauh yang saya ikuti, Pak, belum ada fatwa atau putusan yang resmi yang bicara tentang hukum makmum yang sholat di belakang imam yang kunut, apakah ikut kunut atau tidak. Mungkin yang lain silahkan, masih satu lagi, Pak, kalau ada. Oke, monggo, Pak. Oke. Ya, ini jawabannya agak dalam, Pak. Ada kelompok al-falasifah, Pak, para filosof. Imam Ghazali, Pak, dalam Mungkit Minad Dhalal, Imam Ghazali itu melakukan perjalanan intelektualitas, Pak, menelusuri semua pemikiran yang ada di dunia Islam, Pak.
Dalam perjalanan intelektualitas Imam Ghazali menyimpulkan, Pak, ada 4 kelompok dalam mencari kebenaran. Yang pertama al-mutakallimun, kelompok teolog, Pak. Kelompok teolog itu ya ahli ilmu kalam. Dia percaya wahyu, baru menggunakan akal untuk mendukung apa? Wahyu. Itu para apa? Mutakallimun, para apa? Teolog. Yang kedua batiniyah, Pak, atau batiniun, kelompok ahli batin. Ini nanti berkembang di dunia tasawuf, Pak. Syariat itu ada 2, ada hakikoh, ada apa, Pak? Syariat, ada hakikat. Ada zahir, ada batin. Batin itu ilmu dari esensi syariat ini yang dipahami oleh imam-imam mereka, Pak. Misalnya di Syiah itu ada kelompok batiniyah, Pak, menganggap imam mereka dapat ilham sama dengan Nabi dapat wahyu gitu. Itu kelompok apa? Syiah, tapi yang batiniyah itu dikenal Ismailiyah, Pak, yang hidup di Mesir, Pak, mendirikan apa kekuasaan namanya apa? Daulah Fatimiyah. Yang Maulid ini kan muncul pertama kali di masa apa? Dinasti Fatimiyah abad 4 Hijriah itu. Pertama kali muncul apa, Pak? Maulid Nabi. Kemudian diteruskan oleh Malik Al-Mudhaffar, raja dari Irbil, Pak, di Irak. Kemudian itu abad 6 Hijriah. Dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk apa, Pak? Menumbuhkan semangat nasionalisme umat Islam dalam menghadapi apa? Tentara salib ketika merebut apa? Al-Aqsa. Kira-kira kayak sekarang itu, Pak. Kita mau merebut Al-Aqsa lagi. Nah, di situ Syiah batiniyah, Pak, atau Ismailiyah itu tadi memiliki pandangan kalau imam-imam mereka itu dapat ilham. Sehingga syariat itu ada 2 tadi, Pak, batin sama zahir itu. Zahir itu yang jenengan pahami. Kita orang awam ini berarti masih zahir, Pak, dalam memahami apa? Syariat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, itu kelompok al-falasifah, Pak, yang nanti sampai ke jawaban jenengan. Falasifah itu kan tradisi Yunani, Pak. Tapi ketika karya-karya filsafat Yunani, Aristotle, Socrates, Plato, nyambung, Pak, ini biasanya kan kita biasa apa? Yang pertama itu Socrates punya murid apa? Plato punya murid apa? Aristotle ini yang menjadi bapak ilmu pengetahuan, Pak. Semua ilmu pengetahuan itu bisa dirujuk ke Aristotle. Masuk di dunia Islam, Pak. Umat Islam memahami filsafat apa? Yunani gitu. Muncul filosof Muslim, Pak. Ada Al-Farabi, Ibnu Sina, tapi yang lebih dulu Al-Kindi, Pak. Terus Al-Farabi, terus Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina ini penting, Pak, karena Ibnu Sina itu juga ahli kedokteran, Pak. Ahli apa? Kedokteran. Karya beliau Al-Qanun Fitib. Qanun Fitib itu bicara ilmu kedokteran, Pak. Itu dipakai di kamus-kamus barat itu sampai abad 16, Pak. Itu karya siapa? Ibnu Sina, Avicenna. Dalam bahasa Latin itu apa? Avicenna. Para filosof Muslim itu memiliki 3 pendapat yang menyalahi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentang qidamul alam, Pak. Alam ini sejak awal itu sudah ada. Yang menjadi masalah, Pak, Allah itu qadim atau enggak? Ya, alam qadim. Mana yang lebih duluan, Pak? Alam dua-duanya. Itu kalau nanti
bahasanya kan gitu Pak. Padahal kalau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang qadim itu Allah gitu. Pandangan ini nanti sebenarnya muncul dari Aflatonia al-Hadithah Pak, Neoplatonisme. Kalau ada teori fight Pak, Imanasi itu kalau bahasa Jawanya dlewer Pak gitu. Jadi Allah itu dengan dlewer muncul alam semesta. Alam semesta itu muncul dari zat Allah, maka zat Allah kekal, alam juga kekal. Paham atau enggak? Ini terlalu dalam ini Pak. Kira-kira gitulah Pak disimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu hanya mengetahui yang kuliat Pak, tidak juz'iyat. Kuliat itu general, kalau juz'iyat itu parsial. Misalnya Allah tidak tahu Pak, yang jenengan lakukan besok jenengan sarapan pakai tempe atau pakai bakso. Itu enggak tahu Allah. Tapi yang jelas Allah tahu besok bakal datang Pak. Berarti Allah itu hanya mengetahui yang umum, tidak yang spesifik. Padahal kata Al-Quran apa Pak? Sampai daun jatuh saja Allah tahu Pak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti yang dibangkitkan di yaumul mahsyar atau yang disiksa dan diberi nikmat itu Pak, hanya ruhian, hanya ruh saja, bukan jasadian Pak. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah yaumul ba'tsi itu ya dengan ruh dan jasad. Kita masuk neraka atau masuk surga itu ya dengan ruh dan jasad. Kata Al-Farabi Ibnu Sina Pak, itu hanya roh saja. Hanya apa? Roh saja. Jasad kita tidak ikut masuk surga Pak, itu roh saja itu. Itu kata Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah Imam Ghazali Pak, ketika beliau masuk di dunia filsafat ini Pak, beliau ketika itu sudah menjadi mudir itu apa Pak? Rektor Madrasah Nizamiyah Pak. Madrasah Nizamiyah itu universitas yang terkenal yang didirikan pada masa dinasti Saljuki Pak, itu ketika itu. Al-Ghazali Pak, di sela kesibukan beliau mengajar, beliau selama 2 tahun itu membaca filsafat, membaca karya Ibnu Sina dan Al-Farabi Pak. Imam Ghazali ketika itu sampai pada kesimpulan bahwasanya dalam pandangan filsafat atau keyakinan filsafat itu menyalahi akidah Islam Pak. Tapi beliau ketika mengkritik sesuatu Pak, ini yang paling penting dari pandangan Imam Ghazali, dia buktikan saya itu sudah selevel Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kalau jenengan kan mengkritik pendapat orang, jenengan asal hantam Pak. Pokoknya yang gak cocok yo hantem kritik. Tapi kalau Al-Ghazali, kalau saya belum jadi filosof, saya tidak boleh mengkritik filsafat. Bisa jadi saya salah Pak. Dibuktikan dengan menulis kitab Maqasidul Falasifah Pak. Membuktikan beliau juga selevel Al-Farabi dan Ibnu Sina. Baru muncul karya kritik beliau terhadap filsafat, namanya apa? Tahafut Falasifah Pak, kerancuan para filosof. Kalau bahasa Inggrisnya The Incoherence of Incoherent. Oh Pak, sebagai jenengan rungok ngowe. Imam Ghazali dalam Tahafut Falasifah Pak mengklasifikan apa yang diyakini oleh para filosof itu dibagi menjadi 20 poin Pak, atau isrina mas'alatan. 3 menuju kekafiran Pak, yang kita sebutkan tadi. Alam itu kidam, Allah hanya mengetahui apa? Yang kulihat tidak juz'iyat. Kemudian yang nanti apa? Dibangkitkan itu hanya roh saja, tidak jasad. Ini kata Imam Ghazali sudah menyimpang dari dalil Al-Quran dan dalil Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh apa Pak? Kalangan Ahlussunnah
wal Jamaah. Tapi berikutnya Pak sama Ibnu Rus. Ibnu Rus itu yang menulis kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Pak. Beliau ahli fikih keturunan dari seorang qadhi hakim di Andalus Pak. Keluarganya semuanya ahli fikih gitu. Tapi beliau apa Pak menekuni dunia filsafat. Semua karya Aristotle itu disarah menjadi 3 sarah Pak, untuk tingkatan advance yang paling tinggi, untuk apa Pak yang tengah, kemudian untuk yang paling dasar. Sehingga sama Dante Alighieri Pak. Dante Alighieri sapa Pak? Pokoknya seorang apa ahli sastrawan dari Itali Pak. Nulis apa komedi ilahiyah, The Divine Comedy Pak, atau apa Al-Komedia Al-Ilahiyah dalam bahasa apa Arab itu, menyebut Ibnu Rus ini sebagai apa Asyarih Al-Akbar li Aristo, the great commentator of Aristotle, ulama Islam yang bisa memahami karya-karya Aristotle sehingga apa Pak kajian filsafat itu berkembang di dunia Barat Pak. Artinya Barat bisa berkembang luar biasa kayak sekarang itu karena kontribusi siapa? Ibnu Rus. Orang Latin menyebutnya apa Pak? Averroes. Averroes itu. Inilah yang disebut apa? The father of Western civilization. Bapak peradaban Barat. Tapi dunia Barat jarang menyebut Ibnu Rus karena dia takut kalau dibilang apa? Berhutang budi pada orang Islam Pak. Terlepas dari itu Pak, Ibnu Rus ini menulis kitab namanya Tahafut At-Tahafut, mengkritik Al-Ghazali. Terlepas dari itu Pak, tapi kita kan tetap berakidah secara umum sebagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah Pak itu. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali ada Sufiyah Pak. Sufiyah itu kelompok yang mereka mengklaim sebagai apa Pak? Ahlul Kasfi wal musyahadah yang kemarin kita kaji itu, ada ilmu laduni macam-macam Pak itu. Melakukan perjalanan spiritual mulai apa? Takholi, mengosongkan dari akhlak yang jelek. Kemudian apa Pak? Tahali, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Kemudian sampai apa? Tajalli. Kita akan mengalami penampakan sehingga apa? Bisa menjadi ahlul kasab, membuka alam gaib. Mungkin sekian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sudah mengirim SMS berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Oh, yang Pak Haris kemarin ngomong ke saya.